Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sawil dari Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikan blue devil. Langsung saja. Ikan blue devil atau Cristera cyanea yang juga dikenal sebagai damselfish blue. Ikan ini sangat agresif dan tahan banting. Ukurannya biasa mencapai 7 cm. Blue devil merupakan ikan hias air laut yang sangat digemari oleh masyarakat karena warnanya begitu cantik, agresif dan termasuk ikan rakus, serta tahan terhadap perubahan lingkungan dan harganya relatif terjangkau. Sehingga ikan ini biasanya dijadikan sebagai ikan pemula dalam pemeliharaan di akuarium air laut. Bahkan ikan ini merupakan ikan hias yang terlaris di Amerika Serikat. Morfologi ikan blue devil. Menurut Gani, blue devil ikan yang berbadan langsing. Struktur badannya hampir mirip badan seekor ikan mujair. Seluruh tubuh ikan ini berwarna dominan biru cerah, terkadang disertai titik-titik putih. Pada ujung sirip punggung biasanya terdapat titik berwarna hitam, letaknya di pangkal siripnya. Sesuai dengan namanya, ikan ini dapat merubah warnanya dalam seketika di saat ikan ini merasa terancam. Seringkali ikan ini terlihat berenang dengan cepat mengejar makanan atau hanya bermain-main dengan kawannya. Reproduksi ikan blue devil. Menurut Suharno, ikan dari famili Pamacentridae ini dalam melakukan perkawinan melalui beberapa tahapan, yaitu courtship, proses mating, dan spawning. Induk jantan sangat protektif dalam melakukan penjagaan terhadap telur yang telah dibuahi selama kurang lebih 4 hari masa inkubasi sampai telur menetas. Ciri-ciri ikan blue devil. Blue devil yang juga dikenal sebagai damselfish blue merupakan ikan hias air laut yang sangat digemari oleh masyarakat karena warnanya begitu cantik, agresif, dan termasuk ikan rakus, serta tahan terhadap perubahan lingkungan dan harganya relatif terjangkau. Sehingga ikan ini biasanya dijadikan sebagai ikan pemula dalam pemeliharaan di akuarium air laut. Bahkan, ikan ini merupakan ikan hias yang terlaris di Amerika Serikat. Habitat ikan blue devil. Blue devil banyak ditemui di daerah karang berpasir dan biasanya berkelompok. Ikan blue devil hidup pada perairan laut berkarang yang memiliki salinitas 1-8 ppt dan suhu berkisar 25-28 derajat Celcius, termasuk ikan laut yang berasal dari Indo-Pasifik, Australia. Kemudian, manfaat. Ikan hias merupakan salah satu komoditas perikanan yang menjadi komoditas perdagangan yang berpotensial di dalam maupun di luar negeri. Ikan hias dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan devisa bagi negara. Ikan hias memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik minat para pecinta ikan hias. Dan juga kini banyak para pengusaha ikan konsumsi yang beralih pada usaha ikan hias. Selanjutnya, tingkah laku. Ikan blue devil mempunyai daerah kekuasaan dan berusaha mempertahankan daerah kekuasaannya dengan segala kemampuan, sehingga sering terjadi perkelahian di antara ikan blue devil sendiri. Budidaya ikan blue devil. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan untuk budidaya blue devil. Yang pertama adalah persiapan bak induk. Wadah yang akan digunakan dicuci menggunakan kaporit dan dibilas sampai bersih. Kemudian dipasangkan beberapa titik aerasi sebagai pensuplai oksigen dalam air. Pada bagian dasar bak diberikan beberapa buah shelter berupa potongan pipa yang berfungsi sebagai sarang bagi induk atau
tempat peletakan telur, lalu diisi air laut dengan sistem sirkulasi. Setelah semuanya terpenuhi, baru dimasukkan 120 ekor ikan blue devil dengan perbandingan 40 jantan dan 80 betina atau 1:2. Yang kedua itu seleksi induk. Induk yang digunakan sebaiknya diseleksi terlebih dahulu, baik dari segi kesehatan, ukuran, warna maupun bentuk tubuhnya yang harus lengkap dan tidak cacat. Untuk jantan sebaiknya berukuran 6-7 cm dan betina berukuran 4,5-5,5 cm. Adapun ciri-ciri sebagai berikut: jantan ukurannya lebih besar dari betina, bentuk memanjang, biru menyala, dan bagian dada dan sirip ekor berwarna oranye, sedangkan betina ukurannya lebih kecil, agak bulat, dan biru polos. Bisa kita lihat pada gambar di slide selanjutnya. Yang di bagian atas itu adalah jantan, yang di sebelah bawahnya itu ada betina. Selanjutnya, penanganan induk. Dalam menangani induk perlu ketekunan dan ketelitian, terutama dalam pemberian pakan dan pengontrolan terhadap kesehatannya. Pakan yang diberikan adalah pakan buatan, ikan ruca maupun pakan hidup berupa artemia, udang renik, jentik nyamuk, atau pakan hidup lainnya yang sesuai dengan bukaan mulutnya. Frekuensi pemberian pakan sebaiknya 3 kali sehari dan diberikan sampai kenyang. Selanjutnya, pemberian pakan pada larva. Larva yang berumur 1 hari diberikan pakan alami berupa Chlorella sp sebanyak 5-7% dari volume air dalam bak dan rotifer dengan kepadatan 10 sel per mililiter sampai larva berumur 20 hari. Setelah larva berumur 15 hari, baru diberikan Naupli artemia dengan kepadatan 2-5 ekor per mililiter air dalam bak, tergantung kepadatan larva dalam bak. Khusus pakan pelet atau pakan buatan diberikan pada larva yang berumur 1 hari sampai larva dipanen dan ukurannya disesuaikan dengan bukaan mulut larva. Untuk menjaga agar kualitas air dalam wadah pemeliharaan tetap stabil, maka dilakukan penyimponan pada saat larva berumur 20 hari, guna membersihkan kotoran yang mengendap di dasar. Setelah larva berumur 30-40 hari, maka akan berubah warna dari hitam menjadi biru dan siap dipindahkan ke wadah pembesaran. Yang terakhir, budidaya pembesaran. Benih yang keluar dari bak larva dibesarkan di bak fiber yang bervolume 2-3 ton dengan menggunakan sistem air mengalir selama 24 jam. Pakan diberikan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore, berupa pakan artemia dan pakan pelet. Pakan harus disesuaikan dengan bukaan mulut ikan yang dipelihara. Dan untuk membersihkan kotoran yang ada di dasar bak, maka penyimpunan dilakukan setiap selesai pemberian pakan. Panen dilakukan setelah ikan berumur 5-6 bulan. Untuk masalah ukuran dan jumlah disesuaikan dengan permintaan pasar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.